Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semua selalu sehat. Hari ini kita akan coba mengerjakan Ayo Kita Berlatih 6.2. Nomor 1. Tentukan jarak antara dua titik dari pasangan titik berikut. Kita akan langsung saja berikan nama di sini sebagai X1, Y1, lalu di sini X2, Y2. Lalu kemudian jaraknya kita sebut saja dengan S ya. S adalah akar. Kita beri nama X2 dikurangi X1 kuadrat. Kemudian ditambah dengan Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Nah seperti ini ya. Lalu kita masukkan angkanya ini. Untuk yang A kita kasih tanda panah ya ke bawah. SA sama dengan akar, kita ganti X2 nya adalah 13 dikurangi 10 kuadrat ditambah dengan 16 dikurangi 20 kuadrat ya, sehingga menjadi akar ini 3 kuadrat ya. 3 kuadrat itu 9, kemudian ini negatif 4 dikuadratkan itu 16. Jadi menjadi di sini ya, akar 25 sama dengan 5. Oke. Ya. Kemudian yang B, saya pakai kertas lain. Yang B kita masukkan saja S sama dengan akar X2 nya 42 dikurangi 15 kuadrat ditambah dengan 73 dikurangi 37. Oke, sama dengan ini kurung kuadrat lupa. 42 dikurangi 15 27 kuadrat ditambah dengan ini 63 kuadrat sama dengan akar ini 7 29 ditambah dengan ini 6 ya, 6 pangkat 2 6 simpan 3, lalu 3 kali 6 18 dikali 2 36 ditambah 3 9 menyimpan 3 kuadrat 9 ditambah 3 12 ya. Lalu sama dengan saya pindah ke atas, akar kita tambahkan ini menjadi 5 2, kemudian berapa tadi, 5 2 simpan 1 ya, simpan 1 kosong kemudian 2 ya. Ini cara menghitungnya. Kita akan coba dengan cara titik-titik kali titik-titik yang mendekati 20 ya. 4 kali 4 16 dikurangi ini jadi 4 25, 4 ditambah 4 8 titik-titik kali titik-titik. Berapa dikali angkanya harus sama menjadi 425. Ini berarti 5 kemudian 5 jika dikalikan menjadi 425 ya. Oke, habis, maka ini adalah hasilnya. Hasilnya adalah 45. Oke. Ya, 45 ya. Kemudian yang C. Oke, kita coba yang C. Di sana ada bilangan negatifnya. Kita harus berhati-hati ya. Ini negatif 2 dikurangi negatif 19 berarti langsung dirubah menjadi plus. Oke. Kemudian ditambah dengan
14 dikurangi dengan negatif 16 berarti langsung berubah ke plus. Nah, supaya lebih simpel ya. Ini 17 kuadrat ditambah dengan 30 kuadrat. Oke. Lalu hasilnya adalah ini 289 ditambah dengan 900 sama dengan 0 tambah 99 kemudian 8 11 ya, seperti itu ya. Oke, nanti ini tidak bisa disederhanakan karena ini bilangannya bukan bilangan akar ya. Ya. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 diketahui segitiga ABC, titiknya ini, kemudian apakah segitiga tersebut siku-siku? Jelaskan. Kamu sudah siapkan kertasnya ini. Oke, jadi A-nya negatif 1,5, negatif 1,5 itu ada di sini, ini sebagai A. Kemudian B-nya negatif 1,1, negatif 1,1 ada di sini, ini B. Lalu C-nya adalah 2,1, 2,1 ada di sini C. Jika kita gambar menjadi seperti ini, dia berbentuk segitiga siku-siku ya, merupakan segitiga siku-siku. Mengapa kita bisa mengatakan ini siku-siku? Kebetulan yang kita lakukan adalah dengan menggambar ya. Bagaimana jika soal ini tidak digambar? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan cara menghitung seperti nomor 1 ya, masing-masing dihitung memiliki jarak berapa, lalu masing-masing jarak itu nanti jarak terpanjangnya apakah ketika dikuadratkan akan sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa saja kita buktikan, misalkan di sini ini adalah 3, kemudian di sini 4. Ini berarti jarak AB, kemudian ini jarak BC-nya. Kita bisa menuliskan, kalau misalkan kita mau cari ya, menggunakan seperti nomor 1, AB itu berapa, BC itu berapa dengan menggunakan delta X dan delta Y. Selisih koefisien X dan selisih koefisien Y. Oke. Lalu apakah benar ini memiliki jarak 5? Kita coba cari. Ini A-nya adalah negatif 1,5 ya. Kemudian yang C 2,1. Apakah benar ini berjarak sesuai dengan jumlah kuadrat sisi ini? Ya, kita coba buktikan dulu. Yang pertama, kita akan gunakan S sama dengan akar ya, begitu. Ini kita anggap X1, Y1, ini kita anggap X2, Y2. Sama ya, yang mana saja boleh. Ini negatif 1 dikurangi 2 kuadrat ditambah dengan 5 dikurang 1 kuadrat. Jadi sama dengan ini negatif 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Oke. Jadi hasilnya adalah 5 ya. 5. Apakah benar jika dihubungkan dengan segitiga ini? Maka kita akan coba buktikan. AC itu sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat.
16 ditambah 9, 25 sama dengan 5. Jadi mengerjakan dengan gambar dan mengerjakan dengan melihat koefisiennya akan memiliki hasil yang sama. Jadi kita boleh menggunakan keduanya. Oke. Lalu nomor 3. Kita akan diminta menghitung luas daerah yang diarsir. Oke. Kita coba lihat. Ini kita beri nama T, boleh ya, tinggi ya. T-nya sama dengan akar ya. Ini sisi miringnya 20 kuadrat, kemudian dikurang dengan sisi siku-siku yang lain. Ya. 400 dikurangi dengan 16 kuadrat, 256 sama dengan 144. Jadi sama dengan 12. Dimana T-nya ini adalah 2R ya. Di sini 12, berarti ini R-nya adalah 6. Begitu ya. Kemudian kita akan menghitung luas arsir, berarti luas setengah lingkaran. Oke, kita berikan angka setengah dulu. Kemudian lingkarannya adalah pi r kuadrat ya. Kita masukkan angkanya, setengah dikali dengan pi-nya kita gunakan 3,14. Lalu r-nya 6 kali 6 atau 6 kuadrat juga boleh. Lalu ini kita akan sederhanakan. Boleh mana saja yang dicoret ya. Yang sederhana 6 dengan 6 begini boleh. Ini 3. Jadi 3,14 dikali dengan 18. Ya. Cara mengalikannya, kalau cara Pak Mul itu yang ini dikali 2, yang ini dibagi 2. Jadi kita akan mendapatkan angka 1 digit ya. Ini dibagi 2, ini kita kali 2. 8, 2, 6, koma ya. Lalu kita kali biasa. 72 simpan 7, 18 tambah 7, 5, kemudian simpan 2. Ini 54, 56, komanya di sini. Ya, itu cara Pak Mul supaya tidak harus oret-oretan ya. Kamu boleh menggunakan cara perkalian biasa. Oke. Kemudian yang B, kita punya dua daerah arsir. Kita akan mencari salah satu dari yang belum diketahui, yaitu DC ini. Kita cari di sini aja ya. CD sama dengan akar ini 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Oke, 400 dikurangi 144 sama dengan akar 256 ya. 256 itu 16. Oke. Jadi DC-nya adalah 16. Lalu kita akan hitung luas arsir sama dengan itu luas 1 ditambah luas 2 ya, karena ada dua daerah yang diarsir. Kemudian ini kita masukkan 12 kali 16 dibagi 2 ditambah ini 20 dikali 15 dibagi 2. Ini rumusnya biasa ya, luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2. Oke. Coret 8. Ini coret sama ini jadi 10. Ini kita kalikan 6 simpan 1, 9 ditambah ini 150. Jadi 6 kemudian 4, 2. Oke. Jadi luas arsir yang B adalah 246 cm persegi.
Oke, ini juga tadi sentimeter persegi. Oke, selesai. Kemudian kita lihat nomor 4. Pada nomor 4 itu guru meminta kalian untuk menentukan jarak 2 titik 4,2 dan 7,6. Kamu menggunakan 4,2 sebagai X1 dan Y1, sedangkan temanmu menggunakan 7,6 sebagai X1, Y1. Artinya dia berkebalikan penggunaannya ya. Sebetulnya ini tanpa ditunjukkan dengan menggunakan cara pun bisa ditunjukkan dengan secara teori. Maksudnya seperti ini. Ketika kita memiliki bentuk umum, jadi kita punya A kuadrat, begitu ya. Itu akan sama dengan A kuadrat, lalu min A kuadrat itu juga akan sama dengan A kuadrat. Akhirnya keduanya ini akan berubah menjadi positif. Ya. Dengan begitu, kita akan menggunakan yang 4,2 ya, 4,2 itu sebagai X1, Y1, kemudian sebaliknya adalah yang 7,6-nya sebagai X1, Y1, maka dia akan sama menghasilkan angka yang sama. Oke, jadi untuk nomor 4 silakan kamu coba ikuti seperti nomor 1, hanya dirubah X1 dan Y1-nya berkebalikan antara kamu dengan temanmu. Oke, semoga bisa dicoba ya. Nanti kalau misalkan ada kesulitan bisa komen di kolom komentar ya. Lalu nomor 5. Ahmad dan Udin berdiri saling membelakangi untuk main tembak-tembakan pistol bambu. Ahmad berjalan 20 langkah ke depan, kemudian 15 langkah ke kanan. Pada saat yang sama, Udin berjalan 16 langkah ke depan, kemudian 12 langkah ke kanan. Udin berhenti kemudian menembak Ahmad. Gambarkan situasi dengan bidang kartesius. Lalu berapa langkah jarak mereka berdua saat Udin menembak dengan pistol bambu ya. Oke, nomor 5 ini akan kita kerjakan sebagai panduan kalian untuk mengerjakan nomor 4 ya. Jadi saya misalkan ada 2 koordinat kartesius seperti ini ya. Ahmad dan Udin kita anggap berada di tengah. Ketika mereka saling membelakangi, misalkan Ahmad berjalan ke sana ya, ke utara. Jadi 20, kemudian ke kanan 15. Jadi ini Ahmad sekarang dia berada di titik 15,20. Oke. Kemudian si Udin karena dia membelakangi, dia berjalan ke sini sejauh 16, kemudian belok ke kanan, kanannya Udin ya, 12. Jadi di sini Udin itu 12, negatif 16. Ini juga negatif ya. Oke. Lalu jarak Udin dan Ahmad itu bisa dicari dengan menggunakan seperti contoh nomor 1, atau bisa juga digambar dengan yang real dengan menggunakan kertas berpetak juga bisa. Kemudian misalkan si Ahmadnya menghadap ke sana. Ini Ahmad ke sana 20, kemudian ke kanannya 15. Jadi ini Ahmad, dia berada di titik 20,15. Kemudian si Udinnya ke sini karena membelakangi jauh 16, kemudian ke kanannya 12. Jadi Udinnya di sini memiliki titik ke sana tadi 16 ya. Jadi dia 16, negatif 16,12. Oke.
Lalu kita akan hitung jarak antara Ahmad dan Udin. Kita beri nama AU saja ya. Akar ini kita anggap Y2 boleh, kita anggap X1 juga boleh. Kita ambil yang lihat sini 15 ya. Jadi negatif 12 dikurangi 15 kuadrat, angkanya di sana 15 ya. Kemudian ditambah negatif 16 dikurangi 20 kuadrat, ini 20. Oke. Sama dengan akar 27 ini negatif dikurung baru dikuadratkan, lalu ini negatif 36 kuadrat. Kemudian ini 729 ditambah, ini hasilnya adalah kita tadi sudah berhitung ini 1296 ya. Jadi hasilnya adalah 2025. Ini tadi sudah dicari itu 45. Oke. Ya, hasilnya adalah 45. Lalu dengan cara atau dengan model yang lain, dia tidak bergerak ke arah atas bawah tapi ke kanan dan kiri ya. Kita coba lihat nih. AU sama dengan akar ya. Ini 20 dikurangi 16, kita boleh menjadi langsung plus ya. 16 kuadrat ditambah kemudian 15 dikurangi dengan 12 ya. Negatif 12 ini negatif 15. Negatif 15 negatif 12. Oke, kuadrat sama dengan 36 kuadrat ditambah negatif 27 kuadrat. Ya, hasilnya akan sama ya. Ini 1296 ditambah 729. Oke, 2025. Hasilnya adalah 45 ya. Jadi sekali lagi Pak Amul ulang, kalian bisa cari nomor 4 tadi seperti nomor 5. Oke. Selamat mencoba dan tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa lagi.